Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bu Sari. Pada kesempatan pagi hari ini nanti Ibu akan menjelaskan tentang volume bangun ruang dan luas permukaan. Jadi, kemarin kalian sudah membuat rangkuman tentang rumus luas permukaan dan bangun ruang. Harapannya dengan adanya tugas tersebut, kalian sambil membaca, sambil mempelajari, seperti itu targetnya. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa adalah Sina. Attention, let's pray together. Finish give greeting. Oke, selamat pagi. Nah, ini sementara memang Ibu mute agar kalian bisa mendengar suara Ibu secara jelas ya, seperti itu. Oke, langsung ke topik pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan sedikit informasi bahwa dalam pembelajaran kita tentang materi bangun ruang ini, Ibu tidak akan mengulang untuk yang kubus sama balok. Karena kubus balok sudah kalian kuasai saat kalian di kelas 4 dan di kelas 5. Ya. Untuk kubus balok kalian sudah kuasai untuk di kelas 4 dan di kelas 5. Dan untuk fokus di kelas 6 ini, yang ada di buku kalian, itu adalah fokus pada bangun prisma, kemudian bangun tabung, bangun limas, kerucut, dan bola. Itu yang harus kalian kuasai untuk di kelas 6. Karena ini Ibu tidak akan mengulang di kelas 4 dan kelas 5 karena materi kita di kelas 6. Untuk bangun ruang itu fokus pada yang pertama, tadi itu adalah yang pertama itu tadi adalah prisma, kemudian tabung, kemudian ada kerucut, ada limas, dan ada bola. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan fokus pada bangun prisma. Dengan target kita bisa menghitung volume dan luas permukaan bangun prisma. Paham sampai sini ya? Ibu akan share screen. Nah, di sini Ibu memberikan gambaran ke kalian pada macam-macam bangun prisma. Bangun prisma itu penamaannya itu berdasarkan alasnya. Ya, perlu kalian perhatikan bahwa bangun prisma itu penamaannya itu pada alasnya, tergantung pada bentuk alasnya. Ketika kita menjumpai bangun prisma dengan alas yang berbentuk segitiga, maka ini dinamakan dengan prisma segitiga. Sedangkan ketika kita menjumpai prisma dengan bentuk alas segi empat itu berarti sisi, jumlah sisi. Pada bangun alasnya itu ada 4 sisi, namanya segi 4. Ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Ini alasnya segi 4. Loh Bu, itu kan gambarnya pletot-pletot, tidak masalah. Yang penting ketika itu alasnya dia segi 4, yaitu namanya prisma alas segi 4. Kemudian yang ketiga adalah prisma dengan alas segi 5. Cara menghitungnya dari mana? Silakan kalian fokus pada alasnya.
Setelah alas ini kalian sudah fokus, kalian cari banyak sisi di alasnya. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi pada alas. Ini dinamakan dengan 5 segi 5. Prisma segi 5. Kemudian, gambar yang keempat. Di sini ada prisma dengan alas segi 6. Kita buktikan, kita lihat pada alasnya prisma. Ya, alas prisma, kemudian kalian hitung rusuknya atau sisinya. Sisi pada alasnya, khusus alasnya, karena kita akan menamainya. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini namanya prisma segi 6. Ya, itu untuk menamai prisma. Nah, apa yang membedakan antara prisma dengan limas? Yaitu ketika prisma dia memiliki alas dan atas, ya. Alas berarti yang ada di bawah, atas berarti sisi atasnya itu bentuknya sama, simetri, ya, bentuknya sama. Ya, kalau sebuah bangun alasnya segitiga, tetapi kok dia memiliki titik puncak atau dia tidak memiliki atap atau atas yang sama dengan alasnya, itu bukan bangun prisma. Itu yang membedakan untuk kalian diingat-ingat, ya. Itu prisma. Kemudian fokus kita di sini adalah volume. Volume itu berarti kita membicarakan mengenai isi, ya. Volume itu kita berarti berbicara mengenai isi. Kalau kita berbicara mengenai isi, berarti kita berbicara mengenai berapa banyak sih benda atau air atau zat cair yang bisa masuk ke dalam bangun tersebut. Nah, itu kita berbicara mengenai volume. Perlu kalian ketahui bahwa volume dari semua bangun yang tidak memiliki titik puncak, ya, fokusnya Ibu adalah bangun ruang yang tidak memiliki titik puncak, yang tidak memiliki titik puncak loh. Berarti yang atasnya tidak lancip. Nah, yang atasnya tidak lancip itu rumusnya semuanya menggunakan rumus dasar, yaitu luas alas kali tinggi, ya. Ini volume rumus dasarnya. Kamu mau menghafalkan rumus kubus, mau menghafalkan rumus balok, menghafalkan rumus prisma, menghafalkan rumus tabung, itu semua rumus umumnya adalah luas alas kali tinggi. Ya. Tetapi kalau bangun yang memiliki titik puncak atau memiliki titik ada lancipnya di atas, contohnya seperti kerucut dan limas, itu ditambahi dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Itu perbedaannya, ya. Nanti Ibu akan mencoba membuktikan di pertemuan yang selanjutnya. Nah, kata kunci untuk volume pada bangun yang tidak memiliki titik puncak, ingat ya, bangun yang tidak memiliki titik puncak berarti bangunnya itu memiliki alas dan atap yang sama, adalah luas alas kali tinggi, ya. Ini yang perlu kalian pegang, luas alas. Jadi ketika suatu saat kalian menjumpai soal, menyelesaikan soal dengan alas yang berbeda-beda, contohnya pada gambar pertama ini adalah alas yang berbentuk segitiga. Berarti kamu cari luas alasnya dulu. Alasnya dilingkari, cari luasnya. Nah, luas segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi segitiganya, baru dikali tinggi. Tinggi di dalam rumus volume ini adalah jarak antara atas dengan bawah. Itu tinggi bangun, ya. Tinggi bangun bukan tinggi alas. Ya, dalam volume yang dikatakan luas alas dikali tinggi, tinggi di sini adalah tinggi bangunnya, yaitu jarak dari alas ini alasnya dengan atas. Nah, ini yang dinamakan dengan tingginya. Ini tinggi, ya. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan
Ibu akan memberikan satu contoh biar kalian real dalam penyelesaiannya ya. Nah, ini ada sebuah bangun prisma. Prisma ini adalah prisma tegak segitiga. Mengapa Ibu bisa mengatakan bahwa ini adalah prisma tegak segitiga? Nah, sebentar. Bentar ya, ini ada yang masuk. Nah, kalian bisa melihat di sini. Ibu nggak bisa membuat tulisan pensil ya. Kok tidak ada pensilnya? Kok tidak ada pensil? Oke, kursornya Ibu semoga terlihat ya. Nah, Ibu akan memberikan kalian apa itu namanya? Sedikit gambaran bahwa di sini ini adalah dua bangun yang sama. Hanya posisinya yang pertama ini berdiri sempurna, yang kedua ini tiduran. Nah, ketika kalian menjumpai bangun yang seperti ini, kalian tidak usah yang namanya ragu. Ini alasnya berbentuk apa ya? Oh, kalau ini alasnya berbentuk segitiga. Kalau yang ini alasnya berbentuk segi empat. Nah, itu berarti kalian belum memahami konsepnya. Perhatikan, alas itu adalah bagian yang bukan berada di bawah, itu bukan. Ya, alas itu bukan berarti bangunnya itu berada di bawah atau bangun datar yang berada di bawah, itu bukan, ya. Alas itu adalah bangun yang dia simetri dengan atas dan bawah. Contohnya di sini. Di sini yang di blok ini adalah alasnya. Berarti kalau dia posisinya tidur, alasnya ya tetap yang bangun yang di blok ini. Jangan diganti dengan segi empat yang ini, tidak. Ya, kalau di sini alasnya yang di blok, berarti ya walaupun bangunnya ini tidur, berarti ini alasnya juga yang di blok. Tetap berbentuk segitiga. Berdiri alasnya berbentuk segitiga, tidur juga alasnya tetap berbentuk segitiga. Kalau kalian tidak bisa memahami di sini, nanti kalian akan bingung ketika kalian menuliskan rumus luas alasnya. Ya, ini tetap berbentuk segitiga alasnya, ini juga tetap berbentuk segitiga alasnya. Seperti itu ya. Kemudian Ibu akan lanjut memasukkan rumusnya. Nah, ketika kita sudah menjumpai ini, maka kita bisa menyelesaikan rumusnya dengan volume tadi kan sama dengan luas alas. Luas alas kali dengan tinggi. Tinggi prisma, jangan tinggi alasnya. Ini perlu kalian ketahui, tingginya adalah tinggi prismanya. Kemudian kita masukkan dan kalian wajib memperhatikan. Alas, berarti kita fokus pada alas ini. Alasnya berbentuk segitiga, maka kalian sudah mengerti kan di pelajaran kelas 3, kelas 4, di situ ada luas segitiga. Rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Tinggi dimaksud di sini adalah tinggi segitiga. Ini kalian kasih kurung, berarti ini miliknya yang alas, miliknya bangun segitiga. Baru dikali dengan tinggi prismanya. Jangan disamakan antara tinggi prisma dengan tinggi segitiga.
Nah, setelah kalian sudah memasukkan rumus secara detail, bahwa di sini alasnya adalah berbentuk segitiga, maka rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiga, maka kalian tinggal memasukkan angkanya. Ya. Ada satu kunci, kata kunci atau tips bagi kalian ketika kalian menjumpai bangun segitiga. Bangun segitiga pada luas itu yang digunakan hanya alas sama tinggi. Padahal bangun segitiga itu memiliki 3 sisi. Ya, bangun segitiga itu memiliki 3 sisi. Sedangkan yang digunakan untuk mencari luas adalah hanya sisi alas dan sisi tinggi. Terus berarti sisi yang di sebelah mana, Bu? Nah, kata kuncinya untuk menjawab itu adalah kalian perhatikan pada tanda penyiku ini. Ya, kalian perhatikan pada tanda penyiku ini. Saya ulangi, kalian perhatikan pada tanda penyiku ini. Ya, ini adalah tanda penyiku. Berarti ini sisi yang digunakan. Berarti sisi ini sama sisi ini itu adalah alas dan tingginya. Kalian boleh dibalik. 3 kali 4 atau 4 kali 3 itu hasilnya akan sama, tidak bermasalah ya. Jadi ketika kalian menjumpai bangun segitiga, alas dan tingginya itu berada di sisi mana? Yaitu sisi yang dilewati oleh tanda penyiku ini. Tanda penyiku ini berarti kan sisinya sisi 4 dan panjang yang sisi 3. Sisi yang di sini tidak digunakan untuk mencari luasnya karena ini adalah apotemanya, sisi miringnya. Ya. Luas segitiga yang digunakan hanya sisi alas dan sisi tinggi, yaitu sisi yang dilalui oleh tanda penyiku. Ingat, kalau kalian melihat tanda penyiku, berarti itu adalah sisi yang digunakan saat mencari luas. Ya. Sehingga di sini Ibu bisa menuliskan 4 dikali dengan 3. Atau 3 dikali dengan 4, ini kalian balik tidak masalah, tidak mengubah hasil nilai. Kemudian tinggi prisma. Nah, tinggi prisma itu adalah jarak dari segitiga atas sama segitiga bawah. Ya, segitiga, kalau di segitiga 1 sama segitiga yang 2 itu jaraknya namanya tinggi. Ini loh, ini sama ini jarak. Segitiga atas sama bawah ini ada jarak, lah jaraknya itu ini. Garis ini tuh namanya jaraknya. Yang di sini berarti garisnya ini jaraknya. Nah, di sini 7. Berarti jarak dari sini ke sini berapa? Sama 7. Jarak dari sini ke sini berapa? Sama 7. Ini 7 ini merupakan tinggi prismanya. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Berarti tinggi prismanya adalah 7. Nah, setelah itu kalian bisa langsung menyelesaikan. Ingat, yang di dalam kurung dulu adalah alasnya. Setengah kali 4 kali 3. Sama dengan adalah 6. 6 dikali dengan 7 sama dengan 42. Volume, maka pangkatnya adalah pangkat 3. Ya. Ini pangkat 3 ya. Volume berarti isi, kubik pangkat 3. Ini untuk mencari volumenya. Nah, sekarang konsep untuk mencari luas permukaan. Nah, kalian harus memahami istilah luas permukaan. Luas permukaan berarti kita harus mencari luas seluruh atau setiap dari bangun yang membentuk bangun ruang tersebut. Kalian kan sudah membuat jaring-jaring kemarin. Nah, jaring-jaring itu merupakan bedahan dari bangun datar yang membentuk bangun tersebut. Nah, untuk mencari luas permukaan itu, kalian harus mengetahui. Misalkan pada kasus ini, di sini ada berapa permukaan atau ada berapa sisi yang bisa diraba atau bisa dipegang untuk bangun prisma tegak segitiga ini. Sisinya pasti ada 5, yaitu 1 atas, 1 bawah, dan 3 sisi tegak. Nah, ingat ya, 3 sisi tegak. Nah, berarti untuk mencari luas permukaannya, kalian berarti harus mencari
sisi alasnya. Oh, alasnya berbentuk segitiga. Atasnya berbentuk segitiga. Kemudian sisi tegaknya berbentuk segi empat. Nah, kalian cukup menuliskan rumus-rumus tersebut dan dihitung. Itu sudah selesai dalam menentukan luas permukaan. Nah, di sini Ibu akan mencoba menyelesaikannya. Nanti sesi pertanyaan Ibu buka setelah Ibu menjelaskan. Jadi kalian bisa mencatat hal-hal yang belum kalian pahami ketika Ibu menjelaskan. Luas permukaan. Jadi Bu, berarti apakah aku harus menghafalkan semua rumus luas permukaan bangun volume, rumus permukaan bangun ruang? Tidak perlu. Kalian tidak perlu menghafalkan, tidak masalah. Yang penting kalian bisa mengidentifikasi bangun apa yang membentuk bangun ruang tersebut. Ibu yakin kalian sudah hafal yang namanya rumus bangun datar. Mulai dari persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Sudah cukup 4 ini. Bangun 4 ini yang bisa kamu gunakan untuk mengerjakan seluruh bangun ruang. Ya, untuk luas permukaan. Karena luas permukaan itu kaitannya dengan luas bangun datar. Ya. Jadi untuk luas permukaan ini berarti Ibu dapat memberikan kesimpulan bahwa untuk mencari luas permukaan kalian Ibu akan perkecil biar tidak. Nah, di sini ya, berarti kita fokus pada contoh gambar yang ada di atas. Lihat luas seluruhnya, berarti di sini ada yang pertama, ada bangun yang berbentuk segitiga. Bangun yang berbentuk segitiga yaitu atas sama alas itu ada 2. Berarti 2 kali luas segitiga ditambah bangun yang tegak atau sisi yang tegak. Sisi yang tegak di sini ada 3. Berarti 3 kali luas segi 4. Segi 4 bisa menggunakan persegi atau persegi panjang ya. Tergantung pada ukurannya. Kalau ukuran sisinya pada segi 4 itu sama, berarti segi 4 itu namanya persegi. Kalau segi 4 itu ukurannya berbeda, berarti itu persegi panjang. Maka di sini Ibu akan menuliskannya hanya segi 4 karena tergantung pada ukurannya. Nah, setelah itu kita selesaikan. Berarti 2 kali luas segitiga adalah setengah kali alasnya tadi 4 dikali dengan 3. Nah, ditambah dengan 3 kali sisi tegaknya yang berbentuk segi 4. Berarti di sini Ibu kalian silakan fokus pada bagian ini. Nah, ini adalah bangun sisi tegaknya. Sisinya kalau Ibu gambarkan secara konkret, Ibu bedah ya. Ibu bedah secara konkret, ini sisi atasnya ini, dia kan berbentuknya persegi panjang. Ya. Bentuknya persegi panjang. Di mana di sini ada, Ibu hanya memindai ya. Di sini ada 3 cm. Dan di sini ada Dan di sini ada 7 cm. Nah, ini adalah bangun sisi tegak pada prisma pada gambar tersebut. Nah, ini adalah sisi pada prisma pada bangun tersebut. Ini Ibu akan hilangkan kotaknya. Kalian bisa terlebih dahulu.
Nah, di sini sisinya 3 cm dan 7 cm. Ini kan bangun aslinya kalau tidak di dalam proyeksi itu kan memang sisinya kan tegak seperti ini, tidak miring ya. Oleh sebab itu di sini itu panjang lebarnya adalah 7 dan 3 atau boleh kalian tulis 3 dan 7 itu hasilnya tidak akan mempengaruhi ya. Jadi 7 kali 3. Nah, ingat tadi mengapa ini 3? Ini 3 karena sisi tegaknya ada 3. Satu kanan, satu kiri, satu yang ada di depan. Nah, setelah itu kita selesaikan. 2 kali setengah kali 4 kali 3 sama dengan adalah 12. Kemudian ditambah dengan sisi tegaknya 3 kali 7, 21. 21 dikali 3 sama dengan 63 ya. Nah, setelah itu kamu jumlahkan. 12 ditambah 63, 75 cm persegi. Ingat, kalau luas permukaan itu kaitannya dengan luas, maka satuannya pangkat 2. Kalau volume itu kaitannya dengan isi, itu pangkat 3. Seperti itu. Oke, silakan buka mikrofon kalian masing-masing. Silakan ajukan bagian pertanyaan yang belum kalian pahami agar Ibu bisa mengulangnya lagi. Ya Bu, yang pertama Bu. Ya, yang apa? Yang volume. Bingungnya di bagian yang mana? Bingungnya bagian yang alasnya Bu, Alasnya kok bisa itu segitiga seperti itu? Nah, oke. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Aska. Yang volume kok bisa Bu alasnya itu kok bisa segitiga? Nah, kembali lagi seperti yang penjelasan Ibu di atas ya. Pada prisma itu penamaan tergantung pada alasnya. Nah, sedangkan alas itu kan ada segi 3, ada segi 4, ada segi 5. Mengapa Ibu tidak menyebutkan lingkaran? Karena kalau alas prisma yang berbentuk lingkaran itu nanti jadinya adalah tabung. Tabung. Nah, ya, seperti ini. Iya, tabung. Ini adalah alas lingkaran. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Ketika prisma dia memiliki alas yang berbentuk lingkaran, maka ini dinamakan sebagai tabung. Ya. Nah, berarti tabung bukan tidak Ibu sajikan di sini karena nanti tabung akan kita bahas next pertemuan. Oke, sebentar Cina, Ibu lanjutkan lagi. Kemudian kenapa itu tadi soalnya kok berbentuk segitiga alas? Kalian perhatikan ini. Kalian perhatikan bangun yang Ibu bawa. Kalian pernah melihat atau pernah memakai tenda kan? Iya, pernah lah. Nah, tenda itu kan bentuknya seperti ini kan? Gini toh? Gini toh? Alasnya tenda di bawah. Nah, ini tenda itu kalau kita proyeksikan itu bangunnya berbentuk prisma tegak segitiga. Mengapa segitiga? Karena bukan berarti alasnya yang di bawah ini berbentuk segi 4, tapi segitiga. Ininya loh, yang di ini loh, yang di depan ini, yang Ibu raba ini. Nah, ini karena ini ada segitiga 1, ada segitiga 2, dia saling berhadapan. Itu yang dinamakan dengan alas dan atas. Ya. Jadi antara alas dengan atas itu adalah dia saling kongruen, saling sama dan sebangun. Saling berhadapan. Nah, misalkan ya, kalau seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya prisma tegak apa? Segitiga kan? Segitiga. Nah, kalau bangun ini Ibu miringkan gini, bentuknya kan tetap sama. Tapi Ibu miringkan, ini alasnya berbentuk apa? Nggak ada alasnya, Bu. Itu kan hanya garis. Salah. Tetapi alasnya tetap, yaitu segitiga. Yang ada di kanan dan ada di kiri. Ya, segitiganya ada di kanan dan ada di kiri. Kemudian kalau bangun ini Ibu miringkan gini. Nah,
Ibu miringkan gini, ini tetap bangun prisma tegak segitiga. Alasnya tegak segitiganya ada di sini dan ada di sini. Ya. Jadi ketika kalian bisa menjumpai, bisa melihat alasnya yang mana, maka kalian akan langsung bisa menemukan, oh ini segitiga. Kalau ini bukan persegi, bukan segi 4 alasnya ya. Alasnya tetap yang kanan dan yang kiri yang berbentuk segitiga, karena yang bangun berhadapan kongruen itu adalah yang segitiga. Ya, paham sampai sini? Iya, Bu. Oke, nanti akan Ibu buka sesi kedua. Ini kurang 1 menit. Jadi seperti biasanya, ya. Seperti biasa kita akan gabung lagi setelah Ibu matikan, kemudian kamu gabung lagi, paham ya? Nanti Ibu Ya. lanjutkan lagi pembahasan ini ya. Ibu matikan dulu, nanti